Langit di desa Karanganyar tampak kelam, tetapi bulan purnama menyembul sesekali dari balik awan, menyinari atap masjid tua yang sudah berusia ratusan tahun. Di pelataran masjid, Kiai Abdul Jalil duduk bersila, matanya terpejam dalam-dalam seolah sedang mendengar bisikan yang tak tertangkap oleh telinga biasa. Angin malam berhembus pelan, membawa aroma kemenyan yang terbakar di dalam musala. Sejak sore tadi, hati Kiai Abdul Jalil tak tenang. Ia merasakan ada sesuatu yang tak beres, seperti bayangan hitam mengintai di balik kedamaian desanya. Ketika ia membuka mata, seekor burung gagak hinggap di dahan pohon beringin depan masjid, pertanda yang ia kenal sejak kecil sebagai pembawa kabar buruk. Tiba-tiba, pintu gerbang masjid berderit. Seorang lelaki bertubuh tegap dengan sorot mata tajam masuk, mengenakan jas hitam yang tak lazim dipakai warga desa. Kiai Abdul Jalil, suaranya rendah namun menusuk. Ada urusan penting yang harus dibicarakan. Kiai mengangguk pelan, tapi jari-jarinya tanpa sadar meremas tasbih di tangannya lebih kencang. Lelaki itu mengeluarkan selembar dokumen dari dalam map coklat. Ini proposal pembangunan pesantren modern dari PT Bumi Makmur. Jika Kiai setuju, nama Kiai akan dihormati, dan desa ini akan maju. Matanya berbinar licik, tapi tanah wakaf masjid harus dialihkan sebagai jaminan. Kiai Abdul Jalil menghela napas panjang sebelum menjawab, "Maaf, Tuan. Tanah ini titipan leluhur untuk umat. Tak bisa diperjualbelikan." Wajah lelaki itu berubah dingin. "Kiai akan menyesal," bisiknya sebelum pergi dengan langkah cepat, meninggalkan bau minyak wangi mahal yang menusuk hidung. Esok harinya, kabar buruk bergulir seperti banjir bandang. Beberapa warga berbisik bahwa Kiai Abdul Jalil menolak kemajuan desa karena ingin memonopoli dana masjid. Pak Harun, tetua desa yang ambisius, dengan lantang menyebarkan cerita palsu di warung-warung kopi. Dia hanya peduli pada kekuasaannya. Di tengah hujan rintik yang mulai turun, Kiai Abdul Jalil berdiri di tepi sungai kecil, memandang air yang keruh. Kal, pemuda pengurus masjid, menghampirinya dengan payung. "Kiai, jangan dengarkan mereka," katanya. Kiai tersenyum lemah, "Fitnah adalah ujian, nak. Tapi kebenaran tak akan tenggelam selamanya." Saat mereka berbalik pulang, petir menyambar di kejauhan, menerangi wajah dua orang tak dikenal yang mengintip dari balik pepohonan. Satu di antaranya memegang kamera, seolah sedang mengumpulkan bahan untuk kehancuran yang lebih besar. Hujan deras mengguyur desa Karanganyar sepanjang malam, meninggalkan genangan air yang mengkilat di jalanan tanah ketika fajar menyingsing. Kiai Abdul Jalil terlihat masih duduk di beranda rumahnya, tasbih di tangannya terus bergerak pelan sementara matanya menatap foto-foto lama yang menggantung di dinding, kenangan masa ketika desa masih dipenuhi kepercayaan dan persaudaraan. Di warung kopi ujung desa, suara riuh Pak Harun dan para pengikutnya semakin menjadi-jadi. "Tadi malam aku lihat sendiri ada mobil mewah datang ke rumah Kiai," teriaknya sambil menghempaskan gelas kopi ke meja. "Pasti ada transaksi gelap yang terjadi." Bisik-bisik itu menyebar cepat, dibantu oleh beberapa pemuda yang sudah lama iri dengan pengaruh Kiai di desa. "Kal, yang kebetulan lewat, tak kuasa menahan amarah. Kalian semua berdusta, tak ada satupun bukti yang kalian miliki." Tangisnya, tapi suaranya tenggelam dalam cemoohan. Sebuah batu melayang dari kerumunan, mengenai pelipisnya hingga darah mengalir pelan. Tak seorang pun dari mereka yang menolong. Sementara itu, di kantor PT Bumi Makmur, lelaki bertubuh tegap yang semalam datang ke masjid sedang berbicara dengan seseorang melalui telepon. Semua berjalan sesuai rencana. Dalam 3 hari, desa itu akan benar-benar kehilangan kepercayaan. Pada kiai mereka, ujarnya dengan senyum puas. Di mejanya tergeletak dokumen berisi foto-foto kiai yang sengaja diedit untuk menciptakan kesan buruk. Reason, jurnalis muda yang sedang menyelidiki kasus korupsi di perusahaan itu, tanpa sengaja mendengar sebagian pembicaraan. Matanya berbinar penuh tekad saat menyadari ada kaitan antara kasusnya dengan situasi di desa Karanganyar. "Aku harus segera menemui kiai itu," gumamnya sambil meraih tas dan kamera. Di masjid tua, Kiai Abdul Jalil sedang memimpin salat subuh dengan jamaah yang jauh berkurang dari biasanya. Suaranya yang biasanya lantang dan penuh keyakinan, kali ini terdengar parau. Setelah salat, ia menemukan coretan-coretan kasar di dinding masjid. "Penipu, pergi dari sini." Tangannya gemetar saat berusaha menghapus tulisan itu. Malam itu, ketika Kiai sedang bersujud sendirian di masjid, tiba-tiba lampu padam. Suara langkah kaki mendekat dari arah pintu belakang. Siapa di sana?"
Tanyanya dengan suara bergetar. Jawabannya adalah lembaran kertas yang dilemparkan ke arahnya, foto dirinya yang sudah dimanipulasi sedang berjabat tangan dengan seorang politikus korup. Di luar, kilat menyambar-nyambar menerangi wajah dua orang yang sama dari kemarin. Kali ini mereka tak hanya membawa kamera, tapi juga sesuatu yang berbentuk seperti kaleng besar. Bau bensin menyengat mulai memenuhi udara, tapi kiai yang masih terpaku di dalam masjid tak menyadari bahaya yang mengintai. Karl, yang sedang berjalan pulang dengan kepala masih berbalut perban, tiba-tiba mencium bau aneh itu dan berlari sekencang-kencangnya menuju masjid. Karl berlari sekuat tenaga menuju masjid, jantungnya berdegup kencang bagai genderang perang. Bau bensin yang semakin menyengat membuat matanya perih, tetapi ia terus melangkah. Dari kejauhan, ia melihat bayangan dua orang sedang berjingkrak-jingkrak seperti sedang merayakan sesuatu. Tidak, teriaknya ketika percikan api tiba-tiba menyala di tangan salah satu dari mereka. Di dalam masjid, Kiai Abdul Jalil baru saja menyadari bahaya yang mengancam. Asap sudah mulai menyusup melalui celah-celah jendela kayu. Saat ia berusaha membuka pintu depan, terdengar suara gemeretak, pintu itu sudah dikunci dari luar. Suara tawa jahat menggema di balik dinding masjid yang mulai dipanasi kobaran api. Risen yang baru tiba di desa langsung mencium bau pembakaran. Dengan naluri jurnalisnya, ia mengeluarkan kamera dan mulai merekam segalanya sambil berlari ke arah masjid. Di tengah jalan, ia berpapasan dengan sekelompok warga yang justru berdiri mematung, wajah mereka kosong menyaksikan masjid terbakar. "Apa kalian tidak mau menolong?" teriak Risen, tapi tak ada yang bergerak. Karl akhirnya tiba di lokasi. Tanpa pikir panjang, ia mengambil batu besar dan menghancurkan jendela masjid. Asap hitam langsung mengepul keluar disertai jilatan api yang hampir membakar tangannya. "Kiai, Kiai!" teriaknya sambil berusaha melihat ke dalam ruangan yang sudah dipenuhi kobaran api. Tiba-tiba, ia melihat bayangan Kiai yang sedang bersujud di depan mihrab, tak bergeming meski panas sudah menyengat kulit. Di tengah keputusasaan, Risen muncul dengan membawa selang air. "Aku sudah telepon pemadam kebakaran. Mereka butuh waktu 30 menit. Karl langsung merebut selang itu meski tahu airnya tak akan cukup. Saat ia berbalik, pandangannya tertuju pada Pak Harun yang berdiri di belakang kerumunan, wajahnya pucat melihat api yang sudah mulai tak terkendali. Tiba-tiba, suara azan berkumandang dari dalam masjid yang terbakar. Suara Kiai Abdul Jalil itu terdengar jelas melebihi deru api, seolah dibawa angin ke seluruh penjuru desa. Warga yang tadinya hanya menonton mulai berbisik-bisik, beberapa mulai mengambil ember dan ikut membantu. Bahkan anak-anak kecil berlarian mencari sumber air. Ketika pemadam kebakaran akhirnya tiba, bagian depan masjid sudah runtuh. Karl yang kelelahan jatuh terduduk di tanah, wajahnya hitam legam oleh asap. Tapi tiba-tiba, dari antara puing-puing yang masih membara, muncul sosok Kiai Abdul Jalil dengan jubah yang sebagian sudah hangus terbakar. Tangannya masih erat memegang mushaf Al-Quran yang selamat dari kobaran api. Di kejauhan, dua orang yang memulai kebakaran itu melarikan diri dengan motor. Tapi mereka tidak melihat Risen sudah mengarahkan kamera dan berhasil merekam wajah mereka dengan jelas. Sementara Pak Harun yang menyaksikan semuanya, perlahan mulai mundur dari kerumunan, tangannya gemetar memegang ponsel yang baru saja menerima pesan, "Kami tertangkap kamera." Semua rencana gagal, kabut tebal masih menyelimuti reruntuhan masjid tua ketika fajar menyingsing. Kiai Abdul Jalil duduk di atas sebatang kayu yang hangus terbakar, matanya merah akibat asap namun tetap memancarkan keteguhan. Di tangannya, Al-Quran yang selamat dari kobaran api terbuka pada surah Al-Baqarah ayat 156, "Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya kami kembali." Risen dengan cekatan mengunggah rekaman kebakaran dan wajah pelaku ke media sosial. Dalam hitungan jam, video itu menjadi viral. Wajah dua antek PT Bumi Makmur itu tersebar luas, memancing kemarahan netizen. Teleponnya terus berdering dari berbagai media nasional yang ingin meliput, tapi matanya hanya tertuju pada Karl yang sedang membalut luka bakar di lengannya dengan kain seadanya. Di balik pohon beringin yang dulu menjadi tempat burung gagak bertengger, Pak Harun mengamati segalanya dengan gelisah. Tangannya gemetar memegang ponsel yang terus bergetar, panggilan dari nomor tak dikenal. Tiba-tiba, seorang anak kecil menghampirinya. "Kakek Harun, kenapa kemarin tidak ikut memadamkan api?" tanya polos sang anak. Pertanyaan sederhana itu membuat dadanya sesak. Sementara itu, di kantor PT Bumi Makmur, kekacauan terjadi.
Para karyawan berbisik-bisik melihat polisi yang memasuki gedung. Sang direktur utama, lelaki bertubuh tegap itu, dengan panik menghancurkan dokumen-dokumen penting. "Bodoh, kenapa kalian sampai ketahuan?" bentaknya pada dua orang dalam rekaman Risen yang sudah ditahan. Carl dengan semangat baru mulai mengumpulkan pemuda desa. "Kita harus membangun kembali masjid ini," serunya sambil menunjukkan sketsa denah yang dibuatnya semalam. Para pemuda yang dulu ikut mencaci Kiai, sekarang mengangguk penuh penyesalan. Bahkan beberapa ibu-ibu mulai menyiapkan makanan dan minuman untuk para relawan. Di tengah keriuhan itu, Kiai Abdul Jalil tiba-tiba berdiri di atas reruntuhan. Suaranya yang lemah namun penuh wibawa membuat semua orang terdiam. "Api telah membakar bangunan ini, tapi tidak pada iman kita," ujarnya sambil menunjuk ke arah Pak Harun yang bersembunyi. "Mari kita maafkan mereka yang tersesat, karena kebencian hanya akan melahirkan kehancuran baru." Tiba-tiba, truk-truk pengangkut material bangunan memasuki desa. Seorang sopir turun dengan dokumen di tangan. "Ini sumbangan dari masyarakat sekabupaten untuk membangun kembali masjid," katanya. Risen tersenyum melihat nama-nama donatur, banyak di antaranya adalah korban-korban PT Bumi Makmur yang selama ini diam. Ketika malam tiba, cahaya bulan menyinari tenda darurat tempat Kiai Abdul Jalil beristirahat. Di luar, Carl dan Risen duduk berhadapan dengan dua tahanan yang polisi bawa untuk dimintai keterangan. "Kami hanya diperintah," salah satu dari mereka berkata dengan wajah penuh penyesalan. Risen menghela napas, sambil memandang ke arah bintang-bintang yang bersinar terang di atas desa Karanganyar, seperti pertanda bahwa setelah kegelapan, selalu ada cahaya baru. Dini hari yang sunyi di desa Karanganyar tiba-tiba pecah oleh derap langkah cepat. Pak Harun berlari menyusuri jalan setapak menuju sungai, napasnya tersengal-sengal sambil sesekali menengok ke belakang. Di tangannya erat tergenggam sebuah ponsel yang terus berdering dengan nada menegangkan. "Tutup mulutmu, atau kita semua hancur." Suara di telepon itu menggelegar, membuat tangannya gemetar lebih kuat. Di balai desa, dua tersangka pembakaran masjid duduk dengan tangan terborgol. Risen memandangi mereka dengan tajam sambil menyilangkan tangan. "Kalian tahu konsekuensi dari pembakaran sengaja, apalagi tempat ibadah," katanya dingin. Salah satu tersangka menunduk dalam-dalam, air matanya jatuh membasahi lantai kayu. "Mereka mengancam keluarga kami, uang itu seharusnya untuk operasi anak saya." Carl yang mendengar pengakuan itu langsung bangkit dari kursinya. Wajahnya merah padam, tinjunya terkepal. "Dan karena itu kalian tega membakar masjid, hampir membunuh Kiai." Risen cepat-cepat menahan Carl yang hampir tak bisa mengendalikan amarah. Di luar, kerumunan warga mulai berdatangan, suara mereka bergemuruh menuntut keadilan. Sementara itu, Kiai Abdul Jalil berdiri di tepi sungai tempat Pak Harun bersembunyi. Suaranya lembut tapi tegas terdengar dalam kegelapan. "Harun, aku tahu kau di sana. Keluarlah." Dari balik semak, muncul wajah Pak Harun yang sudah basah oleh air mata dan keringat. Lututnya gemetar sebelum akhirnya roboh, menyembah tanah di depan Kiai. "Ampuni saya, Kiai, saya hanya iri dengan semua yang kau punya." Di kota, kekacauan terjadi di kantor PT Bumi Makmur. Polisi menggerebek ruang direktur utama, tetapi kursinya sudah kosong. Dokumen-dokumen penting berhamburan di lantai, termasuk surat-surat tanah ilegal dari berbagai desa. Sang direktur ternyata sudah kabur dengan mobil pribadi, meninggalkan anak buahnya untuk menghadapi akibat. Kembali di desa, matahari mulai terbit menyinari wajah-wajah warga yang berkumpul di lapangan. Risen berdiri di atas panggung darurat, menunjukkan rekaman dan dokumen yang berhasil dikumpulkannya pada layar proyektor. "Inilah bukti bahwa kita semua telah dimanipulasi," soraknya. Satu persatu kepala desa menunduk malu, terutama ketika melihat bukti transfer uang dari PT Bumi Makmur ke rekening beberapa tokoh masyarakat. Tiba-tiba, teriakan gaduh terdengar dari pinggiran kerumunan. Seorang pemuda berlari sambil membawa kabar, mobil direktur itu terjun ke jurang di perbatasan desa. Polisi sedang menuju ke sana. Suasana seketika hening. Kiai Abdul Jalil mengangkat tangannya, mengajak semua berdoa. "Ya Allah, ampunilah dia sebagaimana kami mengampuni mereka yang bersalah pada kami." Di tengah doa bersama itu, Carl melihat Pak Harun yang masih bersimpuh di depan Kiai. Perlahan ia menghampiri, mengulurkan tangan. "Bangun, Pak, mari kita bersama-sama membangun kembali desa ini." Pak Harun terkejut, lalu memeluk erat Carl sambil terisak. Di kejauhan,
Suara mesin buldozer mulai terdengar, tanda pembangunan masjid baru akan segera dimulai, membawa harapan baru bagi desa Karanganyar. Kabut pagi masih menyelimuti desa Karanganyar ketika suara mesin buldozer pertama mengguncang kesunyian. Kiai Abdul Jalil berdiri di tengah reruntuhan masjid, tangan kanannya menekan dada yang masih perih terkena asap, sementara tangan kirinya memegang erat Al-Quran yang selamat dari kobaran api. Di sebelahnya, Kal dengan semangat mengarahkan para pekerja. Wajahnya masih menampakkan bekas luka bakar namun matanya berbinar penuh tekad. Risen duduk di atas tumpukan batu bata sambil memeriksa rekaman video terbaru di kameranya. Tiba-tiba, matanya menangkap sesuatu yang membuat darahnya berdesir. Di sudut frame terlihat sosok misterius mengamati kejadian dari balik pohon. Ini bukan akhir, bisiknya pada diri sendiri sambil segera menghampiri Kal dan menunjukkan penemuannya. Masih ada yang mengawasi kita. Di balik keramaian pembangunan, Pak Harun duduk termenung di pinggir sungai. Tangannya yang gemetar membolak-balik selembar foto lama, potret dirinya dan Kiai Abdul Jalil muda, tersenyum bahagia di depan masjid yang kini tinggal kenangan. Air matanya jatuh membasahi kertas foto ketika tiba-tiba seorang anak kecil menghampiri, menawarkan segelas teh hangat. "Kakek jangan sedih, masjid baru akan lebih indah," kata bocah itu polos. Sementara itu, di rumah sakit kabupaten, seorang lelaki bertubuh tegap terbaring dengan kondisi kritis. Wajahnya yang dulu angkuh kini pucat tak berdaya, tetapi matanya masih menyala ketika melihat berita tentang pembangunan masjid di televisi. Dengan susah payah, jarinya yang penuh infus mencoba meraih ponsel di meja samping, mungkin untuk menghubungi seseorang, tetapi perawat segera menghentikannya. Di lokasi pembangunan, tiba-tiba terjadi kehebohan ketika seorang pekerja menemukan sesuatu terkubur di bawah puing-puing. "Kiai, lihat ini!" teriaknya sambil mengangkat sebuah kotak kayu tua yang terkunci rapat. Kiai Abdul Jalil membuka kotak itu dengan hati-hati, dan yang terlihat membuat semua yang hadir terkesima, dokumen-dokumen tanah asli masjid dari tahun 1923, serta wasiat leluhur desa yang selama puluhan tahun hilang. Malam harinya, di tengah obor-obor yang menerangi lokasi pembangunan, Kiai Abdul Jalil mengumpulkan seluruh warga. Suaranya yang tenang namun penuh wibawa menguraikan isi dokumen-dokumen tersebut, bahwa tanah masjid dan sekitarnya adalah wakaf yang tidak boleh diperjualbelikan sampai kiamat. Risen dengan cepat memotret dokumen-dokumen penting itu sebagai bukti tambahan untuk kasus hukum. Ketika pertemuan hampir usai, tiba-tiba terdengar suara motor mendekat dengan kencang. Seorang pemuda tak dikenal melemparkan sebuah amplop coklat sebelum menghilang dalam kegelapan. Risen segera membuka amplop itu, dan wajahnya pucat ketika melihat isinya, foto-foto survei lokasi masjid dari berbagai sudut, dengan tulisan merah, "Kami tidak akan berhenti," di bagian belakang. Di tengah keheningan yang mencekam, Kiai Abdul Jalil justru tersenyum. "Mereka tidak mengerti," ujarnya sambil menatap langit berbintang, "bahwa semakin mereka berusaha memadamkan cahaya ini, semakin terang ia akan bersinar." Kal yang mendengar itu mengangguk pelan, sementara tangannya tanpa sadar menggenggam erat palu yang akan digunakannya untuk membangun kembali masjid besok pagi. Pagi itu, dentangan palu pertama menggema di seluruh desa Karanganyar. Kal memimpin langsung pembangunan pondasi masjid baru, keringatnya bercampur debu membentuk garis-garis di wajahnya yang masih merah akibat luka bakar. Tiba-tiba, tangannya berhenti di udara ketika melihat sekelompok orang asing berpakaian rapi mendekati lokasi, membawa kamera dan clipboard. "Surveyor dari kantor pusat," bisik salah satu pekerja dengan nada waspada. Risen yang sedang memeriksa dokumen di tenda darurat segera bangkit ketika mendengar keributan. Matanya menyempit melihat logo kecil di dada para surveyor, simbol PT Bumi Makmur yang samar-samar dicat putih. "Atas dasar apa kalian masuk ke wilayah ini?" tantangnya sambil merekam dengan kameranya. Salah seorang surveyor tersenyum tipis, "Hanya melakukan tugas, Pak. Pemerintah memerlukan data terbaru." Di rumah sakit, kondisi Direktur PT Bumi Makmur tiba-tiba memburuk. Dokter berusaha menstabilkan detak jantungnya yang tidak teratur. Saat sadar sesaat, matanya yang berkaca-kaca menatap seorang perawat yang baru saja masuk, wajahnya mirip dengan Kiai Abdul Jalil. "Tolong, sampaikan," ucapnya lemah sebelum alat monitor jantung berbunyi panjang. Kiai Abdul Jalil sendiri sedang duduk di bawah pohon beringin tua, berbincang dengan Pak Harun yang kini tampak 10 tahun lebih tua. "Aku menemukan ini di antara dokumen leluhur," kata Kiai sambil menunjukkan surat kuning yang rapuh.
Pak Harun gemetar membaca isinya. Surat itu mengungkap hubungan darah antara keluarga mereka dan keluarga Direktur PT Bumi Makmur. "Jadi selama ini, kita bersaudara," gumamnya tak percaya. Malam harinya, Kal menemukan sesuatu yang mengejutkan di gudang material bangunan. Sebuah kotak berisi perangkat elektronik kecil dengan lampu yang masih berkedip, alat penyadap. Dengan cepat ia menghubungi Risen yang segera mengenali perangkat itu sebagai alat survei canggih. "Mereka bukan hanya mengawasi, tapi merekam setiap percakapan kita," bisik Risen sambil matanya memindai sekeliling dengan waspada. Di tengah malam yang sunyi, Kiai Abdul Jalil tiba-tiba terbangun dari tidurnya. Dadanya terasa sesak, seolah ada bahaya yang mengintai. Saat membuka jendela, ia melihat bayangan manusia bergerak cepat di antara pepohonan. Tanpa ragu, ia mengambil telepon dan menelepon Kal. "Mereka akan bertindak malam ini," katanya dengan suara tegas yang tidak biasa. Tepat saat fajar menyingsing, ketika para penjaga mulai lengah, sekelompok orang berseragam hitam menyusup ke lokasi pembangunan. Mereka membawa kaleng-kaleng yang sama seperti saat pembakaran masjid. Namun tiba-tiba, lampu sorot menyala terang benderang. Puluhan warga desa yang ternyata sudah bersiap sejak lama mengepung mereka dari segala arah, dipimpin oleh Kal dan Risen. Di kejauhan, sirine polisi semakin dekat. Sementara itu, di rumah sakit, Direktur PT Bumi Makmur menghembuskan napas terakhirnya. Tangan kirinya menggenggam erat foto tua, potret 3 anak kecil berdiri di depan masjid desa Karanganyar. Dokter yang memeriksa tubuhnya terkejut menemukan tato kecil di dada almarhum, simbol yang persis sama dengan logo di dokumen-dokumen leluhur yang ditemukan Kiai. Sebuah rahasia keluarga yang terbawa sampai ke liang kubur. Kabut tebal menyelimuti makam keluarga di bukit kecil desa Karanganyar ketika Kiai Abdul Jalil berdiri di depan sebuah nisan yang hampir roboh. Tangannya yang gemetar membersihkan lumut dari batu nisan itu, mengungkap tulisan yang nyaris hilang, H. Marwan bin Abdul Khalik tahun 1892 sampai tahun 1957. Di sebelahnya, Pak Harun terduduk lemas, wajahnya pucat membisu. Ini kakek buyut kita berdua." Risen menggenggam erat dokumen tua yang ditemukan di rumah sakit, surat wasiat yang ditulis tangan oleh H. Marwan. Matanya berbinar saat membaca kalimat terakhir, "Keturunanku yang berkhianat pada masjid ini akan mati dalam penyesalan." Kal yang membaca di balik bahunya menggigil, dia meramalkan semuanya, 70 tahun yang lalu. Di kantor polisi, para tersangka pembakaran masjid mengaku sesuatu yang mengejutkan. "Kami disuruh cari peti mati emas di bawah mihrab masjid," kata salah seorang dengan suara parau. Katanya berisi harta karun keluarga. Sang komandan polisi mengernyit, "Peti mati emas di desa ini." Sementara itu, di lokasi pembangunan masjid baru, para pekerja menemukan lorong rahasia di bawah fondasi yang runtuh. Bau anyir tanah basah menusuk hidung ketika Kal dan Risen turun dengan senter. Dinding lorong dipenuhi ukiran ayat-ayat Al-Quran, dan di ujungnya, sebuah ruangan kecil dengan peti kayu biasa bertuliskan, "La ilaha illallah." Bukan emas, bukan permata, hanya kitab-kitab tua dan selembar kain kafan. Pak Harun tiba-tiba menjerit histeris ketika Kiai menunjukkan isi peti itu padanya. Ini kain yang sama dengan yang kulihat di mimpi." Tangannya meraih secarik kertas yang terselip, surat dari H. Marwan untuk keturunannya, "Harta sejatimu adalah amal yang kau tinggalkan, bukan emas yang kau kumpulkan." Di tengah desa, warga berkerumun melihat layar proyektor yang dipasang Risen. Rekaman terakhir dari kamera tersembunyi di lokasi pembangunan memperlihatkan wajah-wajah baru dalang di balik PT Bumi Makmur, para pejabat tinggi yang ternyata masih keturunan H. Marwan. Dari garis lain, suara gaduh pecah ketika salah seorang warga berteriak, "Itu Pak Lurah kita yang baru." Malam itu, Kiai Abdul Jalil bersujud syukur di tengah puing-puing, dikelilingi warga yang kini sadar. Air matanya membasahi tanah yang sama tempat leluhurnya dahulu berdoa. "Kalian lihat," bisiknya lirih, "mereka mengira kita membangun masjid dari nol, padahal kita hanya menyambung kembali apa yang nenek moyang kita mulai." Fajar menyingsing dengan pemandangan tak terduga. Ratusan relawan dari desa tetangga berduyun datang membawa bahan bangunan. Seorang kakek tua dengan tongkat menghampiri Kiai, "Kami keturunan murid H. Marwan. Sudah 70 tahun keluarga kami menunggu untuk membayar hutang budi." Di kejauhan, anak-anak kecil sudah mulai membersihkan batu bata tua untuk digunakan kembali, simbol kesinambungan yang tidak pernah benar-benar putus.
Pekan pertama pembangunan masjid baru bergulir dengan semangat yang membara. Ratusan tangan bergotong royong menyusun batu bata demi batu bata, tetapi suasana haru melanda ketika seorang pekerja menemukan sesuatu yang luar biasa, sebuah botol kaca berisi gulungan kertas tersembunyi di antara pondasi tua. Isinya membuat Kiai Abdul Jalil gemetar, barang siapa membangun kembali masjid ini, dialah pewaris sejati wasiatku. Tertulis jelas nama, Abdul Jalil, dengan huruf yang sama persis dengan tulisan tangan Kiai. Risen segera memeriksa dokumen sejarah lokal. Matanya membelalak ketika menemukan fakta yang tercecer, setiap 70 tahun sekali, selalu ada seorang, Abdul Jalil, yang memimpin pembangunan ulang masjid ini. Ini bukan kebetulan, bisiknya pada Kal yang berdiri pucat. Kiai mungkin adalah titisan dari leluhur kalian. Di sisi lain desa, Pak Harun mengalami mimpi aneh. Ia melihat dirinya sendiri dalam pakaian zaman kolonial, sedang berseteru dengan seorang yang mirip Kiai Abdul Jalil di lokasi masjid yang sama. "Kembalikan apa yang kau curi," teriak mimpinya sebelum terbangun sesak napas. Ketika membuka laci tempat tidurnya, ia menemukan koin emas bertahun 1923, persis seperti yang ada dalam mimpinya, tanpa tahu dari mana asalnya. Sementara itu, di rumah sakit jiwa kota, seorang wanita tua tiba-tiba berteriak histeris ketika melihat berita tentang masjid di televisi. Dia kembali untuk menghukum kita." Dokter yang memeriksa catatannya terkejut, wanita itu adalah cucu dari salah satu orang yang dulu mencuri dana pembangunan masjid di era 1950-an. Kal tanpa sengaja menemukan keanehan pada tubuh Kiai. Di balik lehernya, tersembunyi tanda lahir berbentuk persis seperti denah masjid tua. "Kiai, apakah Anda tahu tentang ini?" Kiai hanya tersenyum muram, mengangkat kitab tua dari peti emas. "Tubuhku mungkin milik zaman ini, tetapi jiwaku telah berjanji pada leluhur untuk menyelesaikan pekerjaan mereka." Malam itu, 7 orang keturunan H. Marwan yang terlibat skandal PT Bumi Makmur tewas secara misterius. Mayat mereka ditemukan dalam posisi bersujud, dengan surat pengakuan dosa di tangan masing-masing. Polisi kebingungan, kematian itu alami, seolah jantung mereka berhenti secara serentak. Di desa, kabar ini menyebar seperti angin, dan banyak yang melihatnya sebagai bukti kebenaran wasiat leluhur. Ketika fajar menyingsing, keajaiban terjadi. Sumur tua di belakang masjid yang sudah kering puluhan tahun tiba-tiba memancarkan air jernih. Warga berebutan menyaksikan air itu mengalir membentuk pola yang persis seperti denah masjid pertama tahun 1853. Kiai Abdul Jalil berdiri di tepi sumur, air matanya bercampur dengan air sumur yang dianggap keramat. Di tengah kekaguman warga, tiba-tiba seorang anak kecil menunjuk ke langit. "Lihat, ada nama di awan." Semua mata terangkat, formasi awan pagi itu membentuk tulisan Arab, "Al-Haq, kebenaran." Risen yang skeptis pun terdiam, kamera di tangannya merekam semuanya. Kal perlahan meraih tangan Kiai, "Apakah ini semua nyata?" Kiai memandangnya dalam-dalam, "Lebih nyata dari nafas kita, nak. Sejarah selalu berulang, dan kini giliran kita menulis bab barunya." Pagi itu, seluruh desa Karanganyar berkumpul di lapangan utama. Kiai Abdul Jalil berdiri di depan mimbar darurat yang dihiasi ukiran kaligrafi kuno, wajahnya bersinar diterpa sinar matahari pagi yang menembus awan. Di tangannya tergenggam erat kitab wasiat leluhur yang telah dibuka segelnya semalam. Warga Karanganyar, suaranya bergema tanpa pengeras suara, "Hari ini bukan sekadar pembangunan masjid, tapi pengadilan sejarah." Risen membuka laptopnya dengan gemetar. Hasil tes DNA yang baru saja diterimanya dari laboratorium forensik menunjukkan sesuatu yang mengejutkan. Garis keturunan Kiai Abdul Jalil ternyata identik dengan sampel rambut yang ditemukan pada kain kafan di peti emas. Kal yang melihat hasil itu langsung bersandar di dinding, berarti selama ini Kiai benar-benar. Kalimatnya terhenti di tengah jalan. Tiba-tiba, derap langkah puluhan orang mendekat. Para sesepuh dari 7 desa tetangga datang dengan membawa bendera-bendera pusaka keluarga. Salah seorang kakek tua maju ke depan, "Kami mewakili keturunan murid-murid H. Marwan, sudah 70 tahun kami menyimpan rahasia ini." Dengan tangan gemetar, ia menyerahkan sebuah kotak kayu berisi dokumen-dokumen pengakuan dosa leluhur mereka yang pernah mengkhianati masjid ini. Di tengah keheningan yang mencekam, Pak Harun tiba-tiba menjatuhkan diri ke tanah, menangis terseduh-seduh. "Aku yang terakhir, aku satu-satunya keturunan pengkhianat yang masih hidup." Tangannya mencakar-cakar tanah seperti orang kesurupan.
Kiai dengan cepat mendekat, memeluknya erat. Tidak, Harun, kau justru yang akan menjadi bukti bahwa siklus kutukan ini bisa diputus. Malam itu, di lokasi pembangunan masjid yang hampir rampung, terjadi fenomena aneh. 7 batu nisan tua muncul dari tanah dengan sendirinya, mengelilingi tempat mihrab akan dibangun. Di setiap nisan terukir nama-nama keturunan H. Marwan yang tewas misterius. Risen yang menyaksikan langsung kejadian itu tak bisa berkata-kata. Kamera videonya terus merekam saat Kiai Abdul Jalil mendekati setiap nisan dan membacakan doa pengampunan. Ketika fajar menyingsing, seluruh desa terbangun oleh suara azan yang berkumandang dari masjid yang belum sepenuhnya selesai. Suara itu bukan berasal dari pengeras suara, tapi seolah datang dari langit sendiri. Warga berduyun keluar rumah, terkejut melihat Kiai Abdul Jalil sudah berdiri tegak di atas menara yang belum sepenuhnya jadi, tanpa tangga, tanpa jalur untuk naik. Di puncak klimaks, tiba-tiba tubuh Kiai Abdul Jalil mulai bersinar. Kal berteriak histeris ketika melihat sosok Kiai perlahan mulai transparan. Tugasku selesai, suara Kiai bergema dari segala penjuru. Jagalah masjid ini, karena di dalamnya terkunci rahasia-rahasia yang akan kalian butuhkan 70 tahun lagi. Sebelum mata semua warga, tubuh Kiai perlahan menghilang, meninggalkan hanya sorban dan kitab wasiat yang jatuh perlahan dari udara. Ketika semua orang masih terpaku dalam keterkejutan, Kal dengan berani memungkit lantai mihrab tempat Kiai biasa salat. Di bawahnya, terdapat sebuah ruang kecil berisi 7 buah buku catatan, setiap buku bertuliskan nama tokoh desa yang masih hidup, termasuk dirinya dan Risen. Halaman pertama buku Kal terbuka dengan sendirinya, menunjukkan tulisan, "Kau adalah penerus berikutnya. Bersiaplah ketika panggilan itu datang." Risen yang melihat namanya sendiri di buku lain menarik napas dalam, pertanda bahwa misteri desa Karanganyar belum benar-benar berakhir.